أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد. Mukarram muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali meneruskan majelis ta'lim kita atau pengajian kita yang insyaallah dalam rangka baca kitab Anwarul Muhammadiyah dan Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. ولما تم لها من حملها شهران توفي عبد الله بالمدينة عند أخواله بني النجار ودفن بالأبواب. فيذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما توفي عبد الله قالت الملائكة إلهنا وسيدنا بقي نبينا يتيما قال الله تعالى أنا له حافظ ونصير. Ketika telah sempurna bagi ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengandung Rasulullah 2 bulan, maka diwafatkan abah beliau yang bernama Abdullah di kota Madinah ketika mengunjungi keluarganya Bani Najjar dan dikubur di Abwah. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika diwafatkan ayah Rasulullah Abdullah, berkatalah malaikat, "Hai Tuhan kami, tinggal Nabi engkau menjadi anak yatim." Allah berfirman, "Aku baginya yang memelihara dan yang menolongnya." Maknanya perjalanan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang di dalam hidupnya telah ditulis oleh Allah, dia masih belum balik, masih anak-anak, di orang tuanya yang laki-laki sudah meninggal dunia, disebut namanya anak yatim. Bahwa hal ehwal Rasulullah memberi semangat kepada orang-orang yang dirinya menjadi anak yatim. Tidak perlu bahasa kita takut, sedih atau apa, seluruhnya sebagaimana ditimpa oleh anak-anak yatim di dalam hidup, salah kekurangan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau memandang orang tua beliau. Hanya 2 bulan dikandung ibu beliau, ayah beliau sudah wafat. Tapi Allah berkata, "Aku yang memeliharanya dan yang menolongnya." Maknanya Allah Ta'ala yang mendidik
dan memberi petunjuk, memberi seluruh keperluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup beliau. Dari itu lalu kita seberatan sama sebenarnya. Orang tua kita hanya satu perjalanan di dalam syariat untuk lahirnya kita. Tapi yang mencipta, menjamin, memberi adalah Allah. Tapi Allah yang mencipta kita, menyuruh untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Jikalau dimuliakan bahasanya di dunia ini ada selain Tuhan kita agungkan, tentu adalah orang tua kita. Karena itu jalan wujud zahirnya badan kita ke dunia. Di dalam adat kita lalu seolah-olahnya kita atau berpegang mengharap kepada kedua orang tua kita, sehingga mengapa aja kita pasti memanggil abah, mama. Nah, setelah kita balik lalu disuruh belajar mengembalikan pegangan keyakinan la ilaha illallah. Itu udah kita baliknya masih anak kecil, Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang tua kita, kepada diri kita, sehingga orang tua kita sayang, mendidik, mengurus kita itu dengan rahmat Allah. Tapi kita belum tahu. Nah, lalu agar supaya nampak bahwa Allah Ta'ala yang menjamin, menolong, memberi, maka dijadikan oleh Allah Ta'ala kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi yatim. Maka kita lihatlah perjalanan Rasulullah tanpa abah, tapi Allah menolong dan memelihara beliau. Tidak ada satupun dari makhluk yang dapat memberi mudarat kepada beliau. Ada orang nak bunuh, sidin kada apa, tapi tetap Allah pelihara. Ada masalah bahasa kita. Nah, perjalanan Rasulullah inilah yang menjadi satu contohan kepada kita bahwa ada nyaman-nyaman orang kada besi orang tua. Kita kada tahu, sudah kena orang tua masih hidup, cobai orang tua kada ada waktu kecil. Ada nyaman-nyaman serba kurang. Kada kawa kayak orang besi apa di dalam hidup sempurna, karena dia punya orang tua. Dari situ lalu ada perintah kepada kita agar supaya perlu membantu mengurus orang yang ada mampu. Masuklah di situ kata anak yatim. Rasulullah bersabda, "Na wa kabirul yatim fil jannah kaza." Aku di dalam surga dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini. Maka Rasulullah memarakakan antara telunjuk dan jari tengah. Maknanya bahwa sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di diri orang yang memelihara anak yatim karena sangat susah. Beda dengan orang biasa. Nah, yatim itu ada aja kenakalannya, tapi sabar. Nah itu
terutama kan orang tua kita nang bibini, keluarga kita dan sanak apa semuanya, mereka sabar memeliharanya, maka mereka dijanjikan oleh Rasulullah beserta Rasulullah di dalam surga sangat dekat. Itu agar supaya ada di antara kita yang keluarga kita, yang keluarga abahnya, kemudian dia punya anak, perlulah diperhatikan. Jangan terulang kembali menjadi anak yatim. Manusia cuek seberataan, yang mikirkan orang berduit sangat menghormati. Begitu orang kada berduit, cuek aja manusia. Nah itu terjadilah kepada orang-orang yang kada mampu, anak yatim pasal rohnya. Anak Amr bin Qutaibah ketika sudah sampai waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah lil malaikah ibtawa bab sama kullaha wa bab al-jinnan wa bisat asy-syamsu yawma idzin nuran 'azima qad azina Allah tilka sanah lisan ibn yahmilna dzukura karamatan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dekat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada seluruh malaikat, buka olehmu seluruh pintu langit dan seluruh pintu surga. Matahari hiasi dengan nur yang sangat besar. Allah memberi pada tahun kepada seluruh perempuan-perempuan di dunia yang mereka hamilnya adalah anak laki-laki. Karena menghormati bagi lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mendengar sejarah di zaman jahiliyah, apabila lahir anak perempuan mereka malu. Sebahagian mereka membunuh anaknya itu, dibunuhnya. Apabila lahir anak laki-laki, seberataan senangnya, macam-macam acara kesenangan karena lahirnya anak laki-laki. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamil, dikandung oleh Ibu Sidin, dihamilkan kita dikandung, maka seluruh perempuan yang hamil anaknya laki-laki kada ada yang dibunuh. Karena Allah Ta'ala memuliakan bagi dikandungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum lahir, Sidin masih dikandung. Sabarataan yang hamil waktu itu anaknya laki-laki. Dari sini ada ambilan i'tibar, laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Perjalanan para anbiya irhasat sebelum jadi nabi masih kecil, irhas namanya. Termasuk laqad kana fi qasasihim, pada perjalanan mereka ibaratun, menjadi percontohan. Nah ini bisa orang anak lelaki itu banyak-banyak membaca sirah atau maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya nang dihamilkan ibunya lelaki, asal yakin Allah Ta'ala. Artinya si ibu tadi baca maulid Rasulullah, orang dahulu baca berjanji, baca burdah, surangan baca aja. Nah itu sebagian jalan supaya anak yang dikandung oleh istri atau ibu tadi lelaki, karena di waktu Rasulullah hamil, ibu-ibu di waktu itu mengandungnya hamilnya laki-laki seberataan. Karena Allah memuliakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu
ambilan daripada ibarah ngarannya. Artinya sangat bagus untuk diamalkan, baca sejarah sirah kelahiran Rasulullah, maulid, apa aja maulidnya. Maulid berjanji dibain, nah itu orang dahulu dua itu berjanji dibang. Tapi ini sudah ada Al-Habsyi, bisa burdah sampai habis tarawihnya, sampai berdoa. Di waktu berdoa itu, di doa itu biasa ada Allah Ta'ala tulisannya itu mengabulkan hajat apa dipinta. Nah itu berdoa mudahan anak di dalam kandungan itu anak apa kita hendak, yang penting anaknya saleh atau salihah. Nah itu bisa aja kita hamil itu. Kalau nggak ada hamil jangan hendak berpinta-pinta dulu. Orang nggak hendak hamil kayak apa. Ibn Abbas kana al-aminatu hadithu taqwatani atinna mara min hamli syatashuri fil manam faqli amina innaki kan hamayati bi khairil alamin idza walati fasami Muhammadan uqtumi sya'naki qala thumma lamma akhadhani ma yakhudhu nisa lam ya'lam bihadul lazaqan la unsa inni lawahidatu panzil Abdul Muttalib tawafihi sami'tu wajibatan azimatan wa amran azima halani thumma raitu kana jannat tayr abiyadakan masalah fati mazhabanir buqulu waja'in ajidu thumma tafatu baidana bashar bisharbatin bayda fanawatuha ba'asabani nurun 'alin thumma itu niswatan khalti walan kahunam banati abdi manafin yukhliqna bi fabainana ta'ajjab wa qulu wa gawsah min aina 'alimna bi faqulna li nahnu asiyatu imratu fir'aun mara yamdu imran haulim na hudin yasna bil amru an asma wajibah fi kulli sa'ah azama la mimma taqaddana kadzalik idzan bidi bajin abyad qad mutan baina sabil arab ya qalin yaqul khudhuhu an a'yun asqal ra'aytu rijalan qad waqafu bil hawa bi aydihim bariqun biddah man azaratu bi janabi qat'in min at-tayr qad qattat hujrati manaqiruha min as-samurudi wa ajnadaha min al-yaqut syaqalan basira itu masyakil adhi magharibiha ورأيت ثلاث علائم مضروبة علما بالمشرق على المغرب على منازل الكعبة فخازن المخاض ووضعت محمدا صلى الله عليه وسلم نظرت إليه فإذا هو أسير رفع أصبعه إلى السماء كالمنتظر مبتهل ثم تسحب بيضاء قد أقبلت من السماء تغشيت وغيبت عني وسمعنا لي طوفوا به مشارق الأرض مغاربها هذه النور بها ليعرف باسمه ونعطيها صورته ثم استجل عنه في أسرع وقت. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah ibu Rasulullah bercerita, telah datang kandaku oleh seseorang ketika telah berlalu kandunganku 6 bulan di waktu tidur. Berkata ya baik wahai Aminah bahwasanya engkau mengandung dengan orang yang paling baik di alam ini. Apabila engkau melahirkan namai Muhammad, sembunyikan olehmu akan kehamilanmu. Ketika telah terjadi apa yang terjadi kepada salah perempuan, tidak tahu dengan aku seseorang, tidak ada laki-laki dan perempuan. Aku di waktu itu sendiri di rumah. Sedangkan kayak Rasul Abdul Muttalib waktu tawaf, aku mendengar gemuruh yang besar dan perkara yang besar yang menakutkan akan daku. Kulihat seolah seperti ada sayap burung yang putih. Tersentuhlah ke dalam hatiku, hilang dah dari aku rasa takut dan apa yang aku kagetkan. Aku menoleh, tiba-tiba aku ada satu minuman yang aku ambilkan dia, mengenai akan nur yang tinggi. Maknanya bahwa dari ibu Rasulullah melahirkan Rasulullah, beliau diberi oleh Allah Ta'ala mukasyafah, dapat melihat malaikat dan mendengar gemuruh malaikat.
seperti yang kita di Maulid Habsi malaikat baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallah, itu bacaan malaikat di waktu Rasulullah mau lahir bergemuruh di alam semesta. Bacaan tasbih al-baqiyatus salihah, sekali membaca tasbih tumbuh satu pohon di dalam surga, berisi tanah kita, tumbuh sepohon. Sekali baca tumbuh sepohon, ada malaikat nih bergembira mereka dengan akan lahirnya Rasulullah, sehingga mereka membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu bacaan malaikat. Cuma kita seolah-olah di waktu itu kejadian malaikat membaca, jadi lalu membaca kita juga. Maknanya isinya seluruhnya karena bergembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Sidin lalu dijulungi orang minuman warnanya putih, syarbah, bahasa orang dulu itu boleh aja. Ibu hamil minum air, dibacakan di dalamnya pelungsur, bacaan ayat Quran, doa untuk maka supaya mudah lahir, boleh aja nih itu, tergantung keyakinan si ibu. Ya, yakin kepada Allah Ta'ala maulah di dunia ini bacaan Quran itu bisa menjadi kan kesusahan orang susah, ya itu bisa aja deh. Tapi kalau ada yakin itu terserah ibu. Nah itu tadi ya, ada masalah. Nah itu artinya apa tadi, minum air bahasa kampung palungsur. Palungsur itu bahasa kitanya air yang didoakan atau dibacakan ayat Quran yang di dalamnya untuk memberikan kelapangan di waktu susah, boleh. Ya ibu Rasulullah jalilina jana bisyarbatin baitan. Kemudian aku lihat datanglah beberapa perempuan, aku lihat keluarga seperti bubuhan keluarga Rasulullah, yaitu keturunan dari Abdi Manaf. Mereka menghibur aku ajaib melihat mereka itu, karena tinggi orangnya seperti tingginya ukuran pohon kurma, tinggi lain manusia. Nah ini orang rohaniah, nah tinggi orang rohaniah itu kan 30 hasta. Biasa hasta itu 60 cm. Orang bang pada samitir. Nah, bisa aja mau ukur. Nah itu. Nah ini yang dilihat Sidin tingginya itu ada tinggi kayak orang dunia nih, kadang kayak tingginya pohon kurma. Nah, berapa ukuran kurma itu? Cuma ada di Makkah kurma yang sadang. Aku ujar Ibu Sidin rasa seperti bingung, siapa nih ini? Maka mereka berkata, kami ini adalah yang pertama yaitu Aisyah, Asia, istri Firaun. Firaun itu raja, tapi dululah Allah Ta'ala di dalam dirinya tersifat zalim. Allah mengutus sedang diberi oleh Allah kekuatan, bulu tangan aja tambus kemis, kulit kan dia pakai tambus, itu Nabi Musa. Sekali tampar aja mati manusia. Ada bebatuan tangan sidinnya mendapat Rabbah innalillah langsung orang Nabi Musa karena menghadapi orang raja, diberi Allah kekuatan. Itu ada semudah menghadapi raja. Si bini sakarnya bini Sidin itu keluarga juga Nabi Musa atau keturunan Imran, Asia. Apabila Firaun itu bini ngarannya lalu berkumpul di Allah Ta'ala sakajab jin, mirip kayak bini juga pada jin.
Jadi tetap aja itu bahasa kita perawan orangnya. Ada pernah disantuh oleh Firaun. Diganti oleh Allah, sekejap mata Firaun hilang. Ada mirip kayak bini atau pada jin. Bini itu orang beriman. Karena orang beriman kepada Allah Ta'ala, Firaun orang kafir. Ada kawan. Dan yang kedua, Maryam, anak perempuan Imran. Maryam, ibu Nabi Isa. Tidak pernah juga disentuh oleh laki-laki. Ada pernah orangnya. Beliau melahirkan Nabi Isa hanya dengan kalimat Allah, kun, jadi. Inna masalah Isa indallah kamathali Adam, sama kayak Nabi Adam. Halaqahu min turab tsumma yaqulu kun fayakun. Kalimat jadi. Ada di proses lelakinya. Dan wahaula min hurayan, taman sidin adalah bidadari. Ibu Rasulullah itu mukasyafah jadinya karena mengandung Rasulullah waktu anak lahir tak buka alam roh, tetapi langsung melihat orang ini turun berada di samping. Asia Maryam bidadari. Jumlahnya kada disebut. Maknanya di sini bahwa apabila perempuan lahir nang mengurus itu nang bagus bibidian, tapi boleh aja lakinya. Tapi jangan laki nang ketujuh mamai. Habis makan hendak lahir laki pulang mamai aja. Jadi 2 kali sakit. Lahir itu kakak anak tuh gana rahim tuh halus, sakit tuh keluar tuh. Kada nyaman orang bini melahirkan asa pacul parot. Artinya sakit nih itu maknanya. Nang laki bermamai aja. Mamai bini. Nah, kada usah laki bina kada panahanan berjauh. Cukup keluarga nang bibini aja, nang keluarga bibinian aja kali. Artinya bibini aja. Tapi boleh aja tadi sana laki bisa meniup-niup apakah supaya jangan terlalu bini tadi. Nah, itu ada masalah. Artinya nang laki sabar, yakin kepada Allah. Di waktu kesusahan baca doa kesusahan. Jadi bisa baca apa-apa aja. La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillah rabbil alamin. Ulang jangan itu baca aja. Ada tahan lagi, lalu sebagian karena mengambil kebesaran Allah diberi kepada wali Allah Ta'ala itu sih saman baca anusidin tawasul sih saman. Tapi buku bang itu panjang. Lagunya lo kayak baca burdah tapi cepat, jangan lambat agar supaya begitu lagu itu apa dibaca itu syair hati harus ada zikir sih sama Allah 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 itu lagu cepat. Dengarlah bersangatan perkara di waktu lahirnya Rasulullah gemuruh di alam semesta. Tiba-tiba sutra putih keluar dari langit memanjang ke bumi. Dan ada orang yang memerintah ambil Rasulullah. Ini di waktu Sidin sudah lahir. Di seluruh pandangan manusia. Makna
mananya kada orang melihatnya. Rasulullah itu langsung begitu lahir kayak kita diberi pakaian Nabi Sutra. Nah ini datangnya di atas langit memanjang ke bumi. Dan aku lihat beberapa laki-laki terbang di atas angin. Di tangan mereka membawa jirat kita wadah air tapi dari perak. Tiba-tiba aku lihat ada satu ekor daripada burung menutup kamarku. Aku lihat mulutnya itu adalah Allah daripada zamrud, sayapnya daripada yakut. Setelah tertutup kamarku, tiba-tiba Allah buka penglihatku, maka aku lihat tempat terbit matahari dan aku lihat tempat terbenam matahari. Aku lihat ada 3 bendera yang didiriakan orang. Satu bendera di Masyrik, satu bendera di Maghrib, satu bendera di atas Ka'bah. Di waktu seperti itu, maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah lahirnya dalam keadaan huwa sajidun sujud. Sungguh mengangkat 2 telunjuknya ke langit. 2 tangannya ke langit seperti orang memohon dan bertadaruk memuji Allah. Setelah itu kulihat awan yang putih datang dari langit sehingga menutupi Rasulullah. Hilang Rasulullah sekejap mata di samping aku. Aku mendengar ada orang yang bersuara, kelilingakan Rasulullah ini kepada seluruh Masyrik dan seluruh Maghrib. Masuk kamu bawa Rasulullah ini ke dalam laut supaya mereka mengenal namanya, sifatnya, rupanya. Kemudian sekejap mata Rasulullah zahir kembali. Nah ini disebut irhasat, adalah kelebihan Rasulullah di waktu beliau lahir. Maknanya kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan Tuhan, tapi makhluk. Karena beliau ada kelahiran. Tetapi makhluk tidak ada yang dapat menyamai beliau, karena beliau yang paling abdal. Baik segi sebelum lahir, berupa beliau masih dalam keadaan nur, ataupun beliau dikandung oleh seluruh orang-orang yang mulia di atas bumi, yaitu berupa nur beliau yang jadi badan beliau. Sampai lahirnya pun tidak ada satupun yang menandingi keagungan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin jasaikum. Kita ini lahir ada tahu di Tuhan paling menangis. Apabila baranai kita ini lahirnya dikibit oleh bidan gagancang menangis saya. Habang bekas kibitan bidan. Mbak biar kada menangis orang di rumah sarik. Kenapa ajaran naik? Keluarga sebelataan paksa bidan mengibit. Digibit lu menyaring ya nangis. Entah kitanya biar menangis lu tatawanai orang. Laki udah saya nyaring tangisnya ya, padahal menangis itu kada nyaman tapi orang tertawa ketunjuk takutan nya kada ada suara kalau besok udah saya ya kada ada suara tangisan kalau mati orangnya ya takutan ya ada tangisannya. Maknanya bahwasanya bisa sesuatu di dunia ini nang diinggap oleh orang lain kayak kada nyaman tapi mengandung nikmat, kayak bala modelnya tapi mengandung
nikmat Allah. Tergantung si kita sangka baik kepada Allah. Apabila kita sangka baik kepada Allah Ta'ala, nang bala itu jadi nikmat dan rahmat. Tapi seluruhnya itu asal kitanya tadi bujur-bujur punya keyakinan Allah Ta'ala tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak baik. Cuma kita kada tahu seluruhnya baik apa aja, cuma kada tahu. Caranya bermacam-macam Allah Ta'ala maulah. Itulah disebut namanya perjalanan hidup. Perjalanan hidup ni macam-macam yang dihadapi. Tapi apabila orang batuhan Allah, Allah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf. Nang bagus-bagusnya ni ta, kada ada pacangan nang kada bagus. Bagus saja. Asal kita anak indah zani abdi bi, saya di sisi sangka hambaku. Kalau Rasulullah ini kan ini khususiah kepada beliau nih, karena Allah Ta'ala untuk memberikan contoh kepada kita bahwa walaupun Rasulullah tak ada kelahirannya, tetapi kekasih Allah, malaikat, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, Rasulullah lahir di daratan, tetapi tetap dibawa di waktu awal lahir sidin ke dalam laut. Laut itu bukan selapis, 7 lapisannya. Di lapisan yang ke-7 neraka hawiyah. Artinya kada kayak kita lihat laut sauting itu aja, mungkin laut-laut kita ini tepinya aja bau belum laut asli. Laut asli itu kan ada ukurannya, mati menyelam ke situ, ngapa-ngapa di dalamnya. Karena kedalamannya kada ada ukuran, lapisannya 7, di bawahnya neraka. Maka ada riwayat di laut situlah bersangatan asin dan pahit. Nah inilah uap neraka. Neraka uapnya asin pahit. Ada nang asin kita. Nah ini garam. Garam itu taburan daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu jadi senang menjamu tamu. Kadang mau makan surangan, bagiawan orang berapa kilo cari manusia bawa makanan aja jakanya ada kayak ini kada bermasak lagi kita. Tapi Nabi Ibrahim jadi ya Allah langsung rezeki ada. Man kita bina sedekah aja habisnya mau ngot surangan. Nah itu kada tahu kadar diri seorang adanya. Nabi Ibrahim ada mau makan cari kawal jamu orang. Terakhirnya ya Allah ulun hendak menjamu seluruh makhluk Allahnya umat Rasulullah. Ya naik tuh Jabal Qubais, taburakan garam bil dalam surga, taburakan sidik ya sampai ke kita. Tuh dia di surga itu. Tapi kalau nang di laut itu dari neraka, teman laut nang ini lahir dan itu tapinya aja. Laut nang kada ada dasar. Nang kawa menyelam di situ malaikat dan iblis, jin, manusia ada nang kawanya. Iblis menyelam 7 lapis, lapisan yang terakhir neraka hawiyah. Dilihat oleh iblis ada bendera tiap neraka 7 bendera. Itu seluruh kelompok bendera itu menuju kepada 72 golongan yang sesat, yang oleh Rasulullah umatku akan pecah belah menjadi 73 golongan. 1 golongan saja yang selamat masuk surga beserta aku, nang lainnya kekal. Dan ini dilihat oleh iblis, bendera tandanya ada 1 neraka 1 benderanya nang 72 itu sekalinya nang dilihatnya. Sehingga nang 72 itu di atasnya gurunya iblis, di atasnya cuma nang kurang 72 tadi mengaku sebenarnya kami ahlu sunnah, mengaku aja tapi kada bujur. Nah ini kalau kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkap perjalanan kehidupan umatnya, sehingga Rasulullah dikenalkan nama sidin
Nama Rasulullah kepada kita Muhammad, nama di atas langit Ahmad, nama di laut Muhaimin, Abdul Muhaimin, itu lain nama sidin. Jadi orang hendak nelayan dah harus tahu dah nama itu supaya iwak kumpul. Jangan Muhaimin nang diga nang itu ternyata tetangga. Itu luput tamta orang nama Rasulullah. Bahana nih nama sidin, sifat sidin, ujar Ka'bul Ahbar, nama sidin lain-lain. Di binatang tuh, binatang apa aja karena kawan narkaman kita tahu nama Rasulullah. Sambat assalamualaikum. Bina orang sebelatan karena binatang tuh asalnya jasa Nabi Nuh lalu ay. Assalamualaikum. Assalamun ala Nuhin fil alamin. Dibaca orang itu. Sampai jalan sidin lagi, wah tahan sekalinya. Wisan apa aja. Artinya di sangat tahun kada bangkak kita ini kada kelihatan lagi kepala timbul bangkak tahun aja kada bacaan assalamun ala nuhin kada dibaca kenapa Rasulullah meninggali auzu bikalimatillah tammati min syarri ma. Nah ini tahan wisa bacaannya. Wisatanya racun, setiap binatang itu ada mengandung racun. Tapi ada yang sedikit, ada banyak. Yang banyaknya ya ular. Racunnya kebanyakan masuk ke jantung, lalu rabah kita pingsan. Ada sadar gitu. Kalau kayak tahun sedikitannya cuma menahan darah sekadar sangatannya, ya bincol jadinya. Nah, itu. Racun tadi darah kada jalan di situ. Al-Khatibul Baghdadi an Aminah qala lama wada alaihi salam raitu hadza azima la nun asbiha sahih khair kan ajniya situ aja lah sambungannya. Kita kitab satunya Mursyidul Amin.